saya berpikir bahwa semua yang Bapak klarifikasikan di sini kami anggap juga sesuatu sudah, mungkin mohon maaf ini adalah selesai, karena saya pikir nggak ada lagi persoalan, apalagi ini sudah tersangka atau bagaimana. Itu aja mungkin Pak yang saya hormati. Terima kasih Prof. Oke, saya pikir sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan Pak Mahfud, dan bahwa kita menggambarkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan itu untuk yang terlapor ya, atau yang dilaporkan atau tidak dilaporkan, kita tetap bekerja. Dan kita berpikir kalau ada saja nama-nama yang disampaikan di kantong Pak Mahfud kepada kita akan follow up sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan. Karena kata beliau tidak ada, maka ada tidak patut untuk disampaikan, ya kita akan selesai Pak Mahfud ya. Saya rasa oke. Baik, terima kasih, karena Pak Mahfud juga ada tugas-tugas lain ya. Yang lain ada yang mau berbicara? Cukup ya? Cukup ya, makasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Mahfud MD, kami persilahkan kepada anggota MKD yang ingin menanyakan. Sudah selesai. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita sudah melaksanakan rapat pada hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Mahfud. Insya Allah kita anggap selesai dan kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Foto dulu kita Pak Mahfud. Di situ ya. Iya Pak. Jalan. Kasih jalan situ ya. Sini. Sudah jangan terlalu lama, yuk. Jadi MKD ini melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini? Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak, dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Nah, itu saya katakan di media. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar, dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi, mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu kan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambo hari Senin tanggal 11, bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan, tetapi sudah terbunuh tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Nah, tadi dengan Dewan MKD sudah sepakat, saya mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan bahwa saya tidak akan membicarakan nama orang yang diduga di situ, karena itu bukan tindak pidana. Dan penjelasan saya ya sudah jelas di media massa semuanya, tidak lebih dari itu. Lalu rapat selesai. Komisi gitu aja. Komisi berapa Pak, dan siapa saja Pak yang dihubungi?
Kenapa? Komisi berapa dan berapa banyak orang di DPR? Komisi 3 ya Pak ya? Komisi 3 ya Pak ya? Sudah saya jawab tadi, enggak perlu. Ada Pak Mahfud. Iya, Pak Pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Menko Polhukam yang memberikan progres dari perkembangan kasus Irjen Verdi Sambo. Kita ketahui hari ini juga pihak kepolisian tengah melakukan sidang kode etik yang dilakukan secara tertutup dan rencananya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka yaitu Putri Chandrawati. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini telah berhasil mendatangi Profesor Mahfud MD untuk berklarifikasi, ya, dan alhamdulillah beliau dengan enjoy, dengan rileks mengklarifikasikannya tentang apakah benar ada keterlibatan anggota DPR dalam masalah Verdi Sambo setelah terjadi pembunuhan. Jadi itu skenario dibuat oleh Sambo. Nah, itu katanya ada kalimat-kalimat itu anggota DPR, tapi tidak ada ternyata. Jadi tidak ada, dan Pak Mahfud menjelaskan itu. Dan ini membuktikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan ya tugasnya. Ada yang dilaporkan dan ada yang tidak dilaporkan. Yang tidak laporkan tapi kita tahu di publik menyangkut parlemen, maka kita pun mengambil peran itu. Dan kata dia ada nama-nama dia di dalamnya, tapi tidak berhak dia untuk menyebut namanya karena itu nggak ada kepentingannya buat dia. Begitu. Jadi nggak ada urusannya, kata dia. Oke. Ada nama-namanya berarti lebih dari satu atau seperti apa? Enggak, dia nggak nyebut begitu juga. Dia cuma katakan saya tidak berhak untuk menyebutkan karena itu tidak ada kepentingannya dan tidak ada benarnya, dia bilang. Cuman katanya gitu. Jadi nggak dengan. Tapi MKD akan mendampingi. Ya sudah, kalau nggak ada apa-apa bagaimana? Clear, selesai untuk Pak Mahfud MD clear. Nanti kita sugeng. Case Ya. berarti ya? Ya, case close. Oke dong. Artinya pemanggilan Pak Mahfud ini sebagai Selesai. Kompolnas atau sebagai Menko Polhukam? Sebagai apapun ada di Badan Mahfud MD dapat dia. Sebagai orang yang Dia sebagai Kompolnas yang berbicara. Dia sebagai Menko Polhukam dia berbicara dan posisi posisi yang sama. Kalau dia sebagai Kompolnas cocok juga dia berbicara. Itu sebagai Menko Polhukam dia cocok juga berbicara. Dan beliaulah figur yang pertama yang berhasil menyundul-nyundul agar kasus ini cepat terselesaikan. Dan kita bangga dengan beliau. Oke, makasih. Sebelumnya Bapak pernah mendapatkan telepon juga sesudah insiden itu Pak dari Pak? Enggak ada. Sambo nggak ada kontak-kontak sama saya sama sekali. Kalau dari DPR sendiri apakah sudah ada? Nggak ada sama sekali. Ya. Oke, makasih. Semoga sukses semua ya. Kita tunggu nanti sugeng jam 1. Ya. Ya. Assalamualaikum. Aku mempersiapkan itu dulu ya. Ada anggota DPR terima duit. Udah kan. Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Ketua MKD terkait dengan hasil pertemuan MKD dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan di antara keduanya berlangsung cukup singkat. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh pihak dari Mahfud MD terkait kronologis dan juga perkembangan kasus yang menimpa institusi Polri. Dan memang saat ini pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan sidang kode etik untuk mencari tahu dan juga mengembangkan kasus ini agar memang nanti fakta dan motif dari kasus ini bisa diungkap seterang-terangnya.